Oke guys, gue gini masih di Batam dan aku lagi duduk-duduk aja. Ini nggak ada kegiatan. Terus aku pengen menghibur diri lah. Atau ini mau apa? Jadi aku buka video, terus aku pengen kalian itu lihat aku kalau lagi bingung. Bukan bingung sih. Jadi ini mau ngapain, jadi aku kesini. By the way, masalah corona itu memberikan dampak untuk para calon penumpang yang masuk ke luar negeri. Terus dari orang luar negeri juga susah masuk ke negara-negara orang yang mau liburan, yang mau kerja, yang mau shopping, and etc. Itu jadi tertunda gitu, pending. Makanya banyak yang kos-kosan ini seperti kos-kosan atau apa itu sering agak laku ini dia, ya enggak laku. Terus juga dinas-dinas kesehatan juga agak laku dia. Nah, banyak job atur suhu kamu ini kena nggak gitu. Sampai tanggal berapa ini? Pelabuhan juga tutup. Pelabuhan airport, kalau airport masih bisa jalan. Ada pelabuhan yang kayak Malaysia dan yang lain itu masih ada yang tutup gitu. Nggak boleh. Itu memang benar-benar corona ini sangat berbahaya. Tapi juga memberikan dampak yang positif bagi para. Jadi kita hidupnya lebih higienis, kita lebih sehat, kita lebih menjaga kesehatan, lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatan kita, karena sehat itu mahal, ya enggak. Kita ke dokter aja, kita pusing sebentar, kita bayar ke dokter, kita beri periksa, kita ngeluarin duit berapa? 50.000. Kalau di klinik puskesmas mending kita cuma dapat kupon rumah sakit, apalagi dia. So untuk kalian, corona, jaga daya tahan tubuh itu di expose ke sosmed terus untuk menjaga kesehatan itu pasti udah. Termasuk aku sekarang banyak minum jamu, tapi sekarang ini lagi nggak jamu ginger agak olahraga biar daya tahan tubuh itu kuat, sehat gitu. Tapi maupun daya tahan tubuh sehat, kalau udah terkena virusnya tetap aja dia makan daya tahan tubuh kita sendiri, ya kan. Kamu kuat, kamu sehat, kamu sering nge-gym, kamu berotot, tapi kalau udah kena virus itu otomatis kamu tetap kena. Namanya juga virus corona COVID-19, COVID-19, sangat berbahaya, lebih berbahaya dari DBD. Penyakit unik. Corona menurut gue itu suatu virus yang unik. Gimana ya, sentuhan aja dia itu menularkan. Sentuhan, nggak harus dia pakai blood or dia pakai cairan ini seperti ludah atau apa itu namanya, itu dia baru menular kan. Tapi dia juga cuma ludah, sentuhan seperti tangan pun dia itu memviruskan, spread ke orang lain, menularkan ke orang lain. Itu corona, itu sangat unik. Terus dampaknya bagi muslim juga menimbulkan pro dan kontra, ya enggak. Banyak video anime yang menceritakan tentang sholat jamaah contohnya kayak gini. Aku pernah lihat video ini,
kayak gini ya kan, video orangnya sholat ya, imamnya rapatkan show tapi keburu karena ada penyakit corona terus disuruh agak renggang gitu kan. Menurut kamu gimana? Gue itu sangat-sangat gokil, virus itu sangat gokil, memberikan dampak ke semua berbagai elemen, mulai dari elemen masyarakat, elemen pemerintah, negara, sampai agama pun kena dampak dari virus ini. Jadi dia, kalau HIV enggak, sebenarnya HIV enggak, si HIV dia itu menularkan karena seksualitas, berdarah ataupun yang lain, tapi dia itu enggak menimbulkan namanya pro dengan agama, sholat khususnya. Kita itu mirip dengan hari ini, seakan-akan hari ini sepi loh, Waisak kalau di Buddha ataupun Hinduan itu. Di Muslim kan itu kan nggak ada, tapi di Muslim itu merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang Buddha. Sepi memang nggak sesepi yang hari sebenarnya, tapi kan otomatis banyak orang yang lebih sering di rumah, lebih banyak di rumah. Balik lagi ke topik ini, apa, sholat tadi, masalah sholat. Kalau kayak gitu, jadi kayak gitu gam katanya kan kalau di sholat muslim itu biar setannya itu nggak menggangguin si jamaah gitu kan. Tapi sangat-sangat fun ya, funny, unik gitu ya. Para ustadz, para kiai juga, para peninggal agama kan juga memberikan khutbahnya, memberikan solusinya untuk para sholat itu. Ada loh sholat sekarang diliburkan, nama masjid diliburkan karena gara-gara corona. Sholat Jumat itu diliburkan. Ini di tahun 2020, 2020, you know. Ini adalah sebuah best moment in the world, dunia ini, khususnya dunia Islam. Bukan karena perang, tapi karena virus. Perang dia masih bisa sholat Jumat, tapi ini virus dia selalu ditutup dia. Dari mana? Nah, dari diperintah dari pemerintah. Otomatis dia udah musyawarah dulu. Itu masjid nggak sholat ya, khususnya di kota-kota besar yang dekat-dekat pelabuhan itu atau dekat-dekat airport dimana itu pasti ditutup. Kenapa? Karena takut ketularan virus corona. Nah, gimana mungkin, dan gimana ya, nggak tahu mungkin untuk Kristen juga iya, mungkin kayak seperti hari Minggu itu, penyembahan itu, ibadah itu mungkin juga iya melakukan juga ya kan. Tapi nggak separah ini, nggak separah ini, maksudnya nanti nggak separah kayak orang perang gimana kan. Nanti dulu ini lagi azan maghrib, nanti dia memberitahukan kalau setelah azan sholatnya di rumah, nggak boleh ke masjid ya, karena ada virus. Ini dampak virus corona di agama itu kan. Terus gimana kalau masalah dosa-dosa gitu, itu mah terus urusan yang puasa. Dampak ekonomi ini jadi mahal, ini jadi barang impor. Masker sangat penting ini, impor masker. Kenapa? Ini menjadi barang impor yang mahal, ini lebih dari emas ini saat ini. Harganya sangat mahal ini. Dan ini banyak yang ditangkap ini gara-gara cuma mau ngimpor
masker, nimbun masker, bukan nimbun yang dulu yang lainnya kan nimbun beras, nimbun minyak, nimbun uh, nimbun minyak lah, minyak apa itulah, banyak sih mau kayak seperti kenaikan harga BBM gitu kan ya, kan banyak orang nimbun ini masker. Ini sebenarnya hal sepele nih masker, hanya kalangan-kalangan yang sering pakai itu, dulunya itu yang sering pakai itu hanya kalangan-kalangan ikan, contohnya di rumah sakit, dokter, itu kan ini kalangan, tapi sekarang udah umum, atau kan kilang ini kayak apa ini di kilang-kilang minyak itu loh, apa sih aku lupa, kilang-kilang minyak itu dia pakai masker itu yang kayak ke bawah tanah itu kan, atau di pabrik itu pabrik itu dipakai, tapi untuk masyarakat memang jarang digunakan, kecuali yang memang jarang. Tapi ini menyadarkan kita bahwa pentingnya sebuah masker juga, pentingnya sebuah masker. Di kalangan umum sekarang udah pakai masker gitu. Jadi sebenarnya banyak, kita itu lebih sayang, sebenarnya banyak ini dampak ini yang berbahaya, seperti orang banyak muka tertutup sekarang bahaya. Di imigrasi kita tertutup boleh ya kan, tapi dulu kan kita nggak boleh gitu, pakai kacamata juga dicopot, masker juga dicopot, topi juga dicopot, tapi sekarang masker harus dipakai, berjarak tuh masker. Jadi enak untuk pelaku-pelaku yang ini kelebihan yang pakai masker juga, ini masih pelaku-pelaku yang negatif seperti ya aksi-aksi yang kurang bagus seperti teror atau orang-orang teror, ini sangat-sangat resik untuk negara ini, country ini, bumi inilah, karena kita belajar berbicara dunia, ini sangat risk, bahaya ini. Bisa jadi orang-orang kesempatan ini adalah kesempatan orang-orang yang ingin menyebarkan atau melakukan aksi teror di suatu negara, ini sangat-sangat peluang emas untuk masuk ke dalam negara yang pada teror gitu. So far di Batam ini belum ada yang terkena, masih baik-baik aja. Batam ini strategis dari mulai ke pelabuhan ini kan banyak orang-orang lalu lalang dari negara asing pulang pergi, belum ada yang kena berita yang sangat kena gitu, dia tervirus, kena virus COVID-19 itu. Terus Pak RT juga jadi sibuk. Pak RT sibuk apa? Orang-orang mendensus orang-orang yang datang, didensus lagi kan, seperti yang orang-orang asing yang pulang kampung lah, ini itulah, untuk melakukan medikal ataupun cek kesehatan, apa dia kena atau enggak gitu. Ini sangat-sangat mengganggu. Apalagi aku lihat video ini, orang-orang besar yang tidak mau ataupun dengan alasan apapun tidak suka atau gimana, seorang pejabat yang nggak mau melakukan tes suhu itu loh, yang corona itu, dan dia menanyakan, saya itu bukan TKI, bukan pelancong, yang bukan orang asing yang masuk luar negeri, saya ini orang sendiri. Toh sebenarnya itu menurut aku itu pejabat itu kurang apa ya, kurang mematuhi pemerintah yang ada. Dia sendiri harusnya dia juga mencontohkan, oh iya ini ada corona, dia mengikuti, tapi dia malahan ini itu. Sebenarnya itu juga buat kesehatan dia sendiri, juga kesehatan kita. Apalagi jangan-jangan dia tidak mau dia terkena. kita nggak tahu kan kayak gitu.
untuk masalah percintaan. Ayo, masalah percintaan ini suatu yang sangat-sangat menguntungkan bagi kaum muslim, sekaligus memberi pelajaran untuk kaum muslim. Karena apa, pacaran itu tidak boleh untuk bersentuhan, berpandangan-pandangan, apalagi nggak boleh apalagi bersentuhan. Dan ini apalagi di zaman now ini kan, orang pacaran, ayo kan, pacaran itu sangat-sangat risih, itu sangat-sangat dekat banget itu. Dari sini dia mungkin mulai menurunkan tingkat ke relationship, hubungan dengan relasi terhadap pasangan. Dia suka lebih baik kita duduknya agak berjarak dulu, karena ini ada virus corona, ini penting. Ini juga dia mengurangi dosa yang dosanya yang dia mengurangi dosa ini. Bagi Islam kan kayak gitu, orang yang pacaran atau mojok kan berdosa itu. Jadi sekarang dia mulai agak renggangannya, sukanya gelap-gelapan sekarang takut kena corona. Apalagi yang kasihan lagi itu salah satu dampak, termasuk dampak positif juga ini. Binatang peliharaan sekarang jangan disentuh, jarang sekali disentuh, kasihan itu binatang peliharaan. Pet itu kan sangat-sangat kasihan. Kenapa jarang disentuh? Takutnya dia kena corona. Binatang dia awalnya juga dari binatang kok, binatang kelelawar lah itu isunya, entah itu dari apa, ada yang bilang dari senjata biologis atau apapun itu, tapi dia taruh juga dari binatang juga terkena virus juga. Itu yang bahaya, kita nggak tahu. Kalau manusia iya bisa dicek binatang liar, ya kan, binatang liar. Yang punya pet di rumah disemprot itu biar sehat, biar nggak terkontaminasi sama virus. Jangan dipegang, itu kotor itu ya. Tapi kadang kalau aku juga punya pet, aku pegang, kadang agak takut juga, takut kena virus. Ada lagi, kalau kamu punya apa ya, punya pengalaman penyakit corona, barangkali kamu bisa komen di bawah. Atau enggak kamu punya hal unik dari saat ini virus corona COVID-19 ini di kehidupan kamu bisa share di bawah, komen di bawah gitu. Oke, thank you untuk kali ini. Jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, terus jaga lingkungan, and jangan menyebarkan virus. Nanti kamu orang-orang yang menyebarkan virus. Oke. Kalau punya obat yang sangat-sangat mujarab itu untuk virus ini, kamu bisa share, bisa masukkan itu kemana, dinas kes atau kemana, biar orang-orang sudah cepat sembuh. Kamu kan jadinya ntar hero, man. Oke, thank you, see you next time, bye bye.